Bulu tangkis Indonesia akhirnya diizinkan pulang ke tanah air setelah dipaksa mundur dari turnamen All England akibat diwajibkan isolasi karena satu pesawat dengan penumpang yang terinfeksi COVID-19. Para pemain Indonesia merasa kecewa karena dipaksa mundur dari turnamen tersebut. Lalu bagaimana memperbaiki kembali performa dan mentalitas para pemain tanah air? Kita akan langsung membahasnya dengan mantan pebulu tangkis ganda putra peraih medali emas Olimpiade Sydney tahun 2000 silam. Ada Mas Chandra Wijaya. Selamat sore Mas Chandra. Ya, selamat sore. Mas Chandra, perasaan Anda, dimanapun berada. Oke, Mas Chandra, perasaan Anda, perasaan kami semua di tanah air ini sama-sama kecewa bersama dengan para pemain yang ada di sana sedang dalam perjalanan ke Indonesia. Tapi sebelum kita membahas soal perasaan kita semua, saya sebetulnya mau tanya Anda dan juga pasangan ganda putra Anda, Mas Sigit Budiarto, itu dulu pernah memenangi turnamen All England. Bisa diceritakan mungkin pengalaman Anda, apakah memang aturan turnamen All England seketat itu, Mas Chandra? Ya, tentu kita prihatin ya, pasti kecewa. Sampai sekarang juga rasanya masih nggak percaya, bahkan cukup boleh dibilang kita marah ya. Dan ini juga kan mungkin sejarah pertama kali juga yang terjadi di All England untuk Indonesia. Kalau sukanya atau kenapa bangganya dan senangnya bisa juara di All England, tentunya karena All England adalah turnamen tertua. Dan ya memang secara prestis bulu tangkis di dunia itu ya katakanlah All England menjadi 3 besar lah, atau salah satu turnamen yang memang menjadi keinginan setiap pemain bisa juara di sana ya. Memang aturannya seketat itu ya Mas di turnamen All England? Meskipun ini baru pertama kali terjadi seperti yang tadi Anda sampaikan, Mas Chandra. BWF ketat. Atau rule yang sekarang pun setelah, atau katakanlah sementara sekarang ini ada pandemi, ini kan jelas berbeda juga, atau ada sesuatu yang khusus ya. Namun yang mengagetkan atau mengejutkan itu kan non teknisnya ini juga ya, kita harapkan sampai sekarang harusnya BWF atau mungkin pemerintah setempat ya, ada mungkin hal-hal yang mungkin tidak bisa dipublis, tapi sekaligus juga mungkin harus dijelaskan, artinya tetap bagaimanapun kondisinya seperti apa, khususnya penyebab atlet kita harus diberhentikan atau dilarang main. Ini kan menurut saya juga beberapa hari ini atau yang kita sayangkan merupakan satu bencana atau kejadian yang boleh dibilang ya tidak positif atau tidak fair gitu sebetulnya ya. Ini adalah karena ini kan masa pandemi ya Mbak. Ya, yang tidak fair begitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak fair. Meskipun turnamen All England adalah turnamen yang prestisius seperti yang tadi Anda sampaikan, tentu saja insiden yang menimpa tim bulu tangkis ini sangat mengecewakan begitu ya bagi para pemain kita. Berapa besar pengaruhnya bagi mentalitas para pemain kita sebetulnya, Mas Chandra, menurut Anda? Ya kalau saya sih yakin mentalitas pemain-pemain kita sangat tangguh atau kuat luar biasa ya. Cuma justru yang disayangkan itu ketika kita ingin juga meraih gelar, atau pastinya teman-teman kita juga ingin membawa harum nama bangsa dan negara, membawa nama merah putih ya, apalagi ini selama ini kan belum ada event akbar. Saya kira ini juga persiapan untuk Olimpik yang sangat baik ya, ini juga pelajaran berharga ini ya, tentunya untuk persiapan Olimpik yang mudah-mudahan bisa diselenggarakan. Hikmahnya luar biasa ya. Jadi menurut saya ya, saya kira teman-teman mungkin down sesaat ya, berikutnya tetap bisa memiliki atau memiliki kapasitas yang tetap luar biasa lah. Saya kira ini cobaan atau katakanlah memang hal yang memang perlu katakanlah ya menjadi hikmah lah. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Ini teman-teman pemain kita down sesaat tidak masalah, tapi harus move on karena menjelang Olimpiade Tokyo tahun 2021 yang akan digelar sebentar lagi. Apa yang mesti dilakukan untuk mengembalikan mental para pemain bulu tangkis kita yang muda-muda yang mungkin down sesaat tadi, Mas Chandra? Ada saran sebagai senior? Ya ini yang ke All England juga kan pemain-pemain senior lah, atau pemain-pemain yang memang ditargetkan untuk menjadi juara kan.
Jadi yang disayangkan memang ini salah satu event yang menjadi target. Saya kira PBSI atau kita semua mengharapkan ya teman-teman yang di All England itu bisa meraih gelar kan. Ya, jadi kalau saya lihat kalender BWF yang berikutnya mungkin setelah ini juga ada masih beberapa turnamen tapi masih disangsikan juga, artinya ada yang confirm, ada yang postpone, ada yang cancel kan gitu. Ya. Ya, jadi ini merupakan apa ya yang menambah kekecewaan itu ya salah satunya ada kesempatan berharga atau penting yang tidak bisa ataupun telah dikatakanlah apa ya terjadi yang tidak kita inginkan terhadap tim Indonesia sehingga tidak dapat main di All England. Ini satu kerugian besar ya, meskipun ini tidak masuk ke poin Olimpik kalau nggak salah. Tapi tetap aja ini kan sayang ya. Oke, ini adalah kerugian besar bagi dunia bulu tangkis kita, bagi para atlet bulu tangkis kita. Dan tadi Anda juga mengatakan bahwa ini adalah kejadian yang tidak fair begitu yang menimpa kontingen Indonesia. Ya. Apakah perlu ada langkah hukum yang ditempuh oleh pemerintah, oleh PBSI untuk memberikan statement begitu bahwa tim bulu tangkis ataupun dunia olahraga Indonesia tidak bisa disepelekan begitu saja. Perlu ada sikap resmi menggugat secara hukum begitu, Mas Chandra, menurut Anda? Kalau menurut saya harus dengan sama kembali dipelajari apabila ya mungkin diperlukan langkah-langkah yang mungkin sampai ke jalur hukum ya yang perlu untuk kita memastikan bahwa kejadian ini adalah memang sesuatu yang tepat diambil, ya manakala kita juga kita lihat bahwa kejanggalan-kejanggalan yang lain juga kan ada gitu. Oke, ada rencana sekaligus untuk sikap PBSI atau persiapan kita ke depan, ya termasuk saya juga Nun Sewu kebetulan harusnya saya juga berangkat ke Orleans Open atau Perancis ya, minggu depan itu sudah ada pertandingan lagi, Mbak. Di sini pun ketika kita melihat atau tingkatnya BWF atau PBSI atau mungkin Menpora ya yang sudah bersikap keras juga, mungkin lebih tegas ke BWF bahwa turnamen yang diselenggarakan itu harus betul-betul safe atau dengan koordinasi yang sangat baik sisi non teknisnya yang terutama mungkin seperti ini kan harusnya bisa diantisipasi gitu karena ya event akbar apalagi ya. Maka itu kami juga mengurungkan ke Perancis Orleans ini juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, apalagi di Eropa sekarang sudah mulai beberapa kota yang lockdown. Ya ini sungguh sebetulnya memprihatinkan. Maka itu sikap PBSI yang menurut saya juga perlu dipertanyakan kenapa tetap berangkat ke Orleans atau ya ada sikap atau tindakan dari PBSI sendiri yang harusnya lebih tegas ya mempertanyakan kepada BWF. Mas Chandra, agar tidak terulang kembali kejadian di All England di Inggris mengingat Tokyo juga sangat ketat dalam memberlakukan karantina pemain, apa yang mesti diperhatikan baik oleh pemerintah, PBSI, Menpora, ataupun pemain kita yang nantinya akan berlaga pada Olimpiade Tokyo 2021 supaya tidak terjadi lagi kejadian yang menimpa kontingen Indonesia, Mas Chandra? Ya menurut saya era new normal ini kan sudah mulai berjalan ya, jadi kalau seandainya ada sanksi atau katakanlah ada hal-hal non teknis yang belum sampai bisa terkontrol atau sama-sama bisa dimengerti bersama, artinya kayak regulasi tiap negara dan lain sebagainya, apalagi nanti yang sudah divaksin, yang sudah divaksin, ini kan macam-macam, ada yang masih bisa terkena juga ya. Jadi regulasinya saya kira sampai prinsip-prinsip yang detail itu tiap negara, asosiasi atau nanti Olimpik, IOC dan lain sebagainya saya kira sudah cukup matang ya. Ya saya kira maksudnya supaya jangan sampai terjadi hal demikian. Ya sederhananya katakanlah kayak misalkan contohnya di Thailand ya, itu kan jelas welcome sekali ya. Jadi satu negara mengadakan 3 turnamen sekaligus di awal tahun kemarin. Semuanya pro kontra juga, tapi berlangsung dengan sukses karena ada positif, ada negatif. Sederhananya lagi kalau negatif artinya pemain ini layak untuk dimainkan atau diperbolehkan. Tanpa ada sisi politis yang lain misalnya, pertimbangan yang lain-lainnya yang mungkin bisa katakanlah ya tidak bisa dipastikan seperti itu ya. Tentunya untuk pemain pun rasanya nggak aman, nggak nyaman atau konsentrasinya malah nggak bagus. Performanya dan juga persiapannya dari sekarang pun pasti
terganggu. Oke, baik kami harapkan ataupun kita semua yang di tanah air berharap bahwa kejadian ataupun insiden yang menimpa kontingen Indonesia di semua cabang olahraga ini tidak terjadi lagi saat mengikuti kontestasi di cabang olahraga ataupun di luar negeri, dan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak supaya ini tidak terjadi kembali dan dunia olahraga Indonesia tetap bisa berjaya. Terima kasih sekali Mas Chandra Wijaya, mantan atlet bulu tangkis, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih kembali.